jumpa lagi dengan saya Setia Pol Karangrayong. Kali ini kita akan mengulas seputar dunia maya adalah dunia semu. Nah, untuk teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang dunia maya. Kadangkala dunia maya itu membuat hubungan kita dengan saudara jauh, saudara lama itu tidak pernah berjumpa. Dengan adanya dunia maya seperti Facebook ataupun IG ataupun sejenisnya, itu bisa membuat jalinan tali silaturahmi antara saudara lama itu bisa terjalin kembali dengan adanya dunia maya. Akan tetapi di dunia maya itu kadangkala juga bisa membuat rumah tangga menjadi berantakan atau kehancuran. Untuk teman-teman, seandainya dunia maya itu dalam hubungan di dunia maya itu, apabila ketika kita ada ujian di dalam dunia maya itu, jika seorang laki-laki mengenal satu perempuan atau ya istilahnya kita menanggapi seorang satu perempuan, kemudian lantas kita menyikapinya dengan menanggapi perempuan di dalam inbox ataupun di dalam komen ataupun di mana tempat itulah, kita menghubungi satu wanita saja itu bisa membuat keluarga atau pacar atau apapun hubungan dalam ini bisa rubuh atau bisa hancur, bisa menghancurkan dalam suatu hubungan kayak begitu. Nah, begitu juga kalau lelaki itu misalkan inbox melayani satu wanita, mungkin ada kata-kata yang menyentuh hati atau menyentuh apa gitu ya, itu kalau pasangan kita tahu itu bisa berantakan, bisa ibaratnya membuat pasangan kita itu merasa cemburu ataupun punya rasa tidak suka kayak begitu. Seorang laki-laki itu kan pada dasarnya kan biasanya menginbox wanita, suka menginbox wanita. Tapi laki-laki kalau diinbox wanita satu saja, seandainya kita tanggapin dan pasangan kita itu tahu, pasti akan menjadi pertengkaran yang sangat hebat ataupun ya kayak gitulah namanya dalam berhubungan atau sama pasangan itu. Tapi apabila seorang wanita itu mendapati inbox dari laki-laki, itu kan biasanya kan banyak. Wanita itu lebih banyak di inbox laki-laki atau lelaki banyak di inbox wanita? Nah, yang tepat adalah wanita paling banyak di inbox laki-laki. Meskipun wanita itu di inbox banyak laki-laki, kalau dia suka melayani, suka apa, itu tidak merasa bersalah atau tidak, ibaratnya tidak menghargai pasangan kita nanti bagaimana, itu nggak bakal bisa, nggak akan tahu. Tapi ketika lelaki dapat satu inbox saja dari seorang wanita, maka pasangan kita itu akan satu kebun binatang itu bisa keluar semua. Kata-kata satu kebun binatang itu bisa keluar semua diucapkan kepada pasangannya kayak begitu. Tapi jika seorang wanita itu di inbox banyak lelaki, itu kadang kita sebagai lelaki itu bisa ibaratnya menyaring lah. Mungkin ini hanya dunia maya, mungkin ibaratnya ketika wanita membuat suatu status lagi galau misalkan, itu seorang laki-laki yang suka merayu atau menggoda, itu biasanya akan inbox langsung kepada si wanita itu. Misalkan ibaratkan, wah aku lagi kecewa dengan pasanganku lagi begini kayak gitu. Wanita itu, laki-laki semua itu sama, lelaki itu semua hewan kayak gitu misalkan. Itu pasti kan banyak yang inbox laki-laki itu yang ibaratnya perayu atau penggoda, itu
bagaikan malaikat seketika, terus inbox sama yang bikin status itu, dan menginbox dia pun seperti kayaknya layaknya seorang malaikat, banyak menginbox. Jangan begitu, lelaki itu tidak begitu semua kali, contohnya aku bukan kayak gitu kan, gitu lelaki itu. Jadi untuk para wanita itu nggak usah ibaratnya seperti bener sendiri lah. Semua itu di dunia maya itu saya ibaratkan itu hampir sama rata-rata kayak gitu. Cuman laki-laki itu kan ibaratnya ada yang tipe perayu penggoda dan ada yang biasa tidak. Satu laki-laki di inbox satu wanita dibandingkan 100 atau 1000 orang wanita di inbox laki-laki, itu pahami. Jadi jangan merasa wanita itu paling benar atau paling ibaratnya kayaknya tidak menanggapi inbox laki-laki kayak gitulah. Pada dasarnya itu wanita lebih banyak di inbox laki-laki daripada laki-laki di inbox wanita. Satu inbox dari wanita, laki-laki langsung diterkam. Tapi wanita dapat inbox ratusan dari laki-laki, itu pandai mengelak. Pada dasarnya ciri-ciri lelaki itu, kalau orang pendiam itu kalau tidak di inbox wanita dulu itu tidak mau menginbox siapapun, itu tidak mau. Tapi kalau wanita meskipun pendiam itu pasti banyak wanita yang lelaki yang menginbox duluan kayak begitu. Biasalah dalam dunia maya itu banyak lelaki di dunia maya itu bagaikan malaikat. Di saat hati seorang wanita itu membuat status ibaratnya gundah gulana, itu bagaikan malaikat langsung pada berkerumun supaya mendekati wanita itu. Pada dasarnya itu kan juga kemungkinan bisa hanya untuk menghibur hatinya atau sekedar merayu seorang wanita. Tidak tahu kesungguhan aslinya lelaki itu seperti apa. Buat teman-teman ya, jangan menyalakan api. Api itu sangat panas bila membakar. Sebelum kita menyalakan api, itu pasti ada asapnya dulu. Nah, jangan membuat asap kalau tidak mau ada api. Berasap dulu, baru ada apinya. Meskipun asap itu tidak begitu terlihat tampak oleh mata, tapi berasal dari berasap dulu, baru jadi api. Itu untuk diketahui untuk saudara-saudara atau teman ataupun siapapun yang melihat channel Setia Pol ini. Jadi jadikanlah dunia maya itu sebagai dunia untuk menghibur hati atau berhubungan dengan sanak saudara. Jangan jadikan dunia maya itu sebagai tempat curhatan atau ibaratnya buat menyalakan api dalam berhubungan, apalagi yang sudah berumah tangga ya. Berhati-hatilah. Kalau mau saling terbuka ya saling terbuka. Ibaratnya sama pasangan itu harus saling terbuka. Misalkan kita punya FB, pasangan kita punya FB, kalau kita mau saling terbuka itu harus saling pegang lah. Itu baru namanya klop. Jangan mengklaim ibaratnya kamu mau mengetahui isi dari FB pasanganmu, tapi ketika itu kamu tidak mau berterus terang atau tidak mau pasanganmu itu melihat, atau ibaratnya kamu memakai FB tersebut hanya untuk pribadi kamu sendiri, itu salah, keliru. Intinya orang dalam berhubungan itu harus saling terbuka. Kamu pengen tahu punya pasanganmu kok punyamu kok kamu sembunyikan sendiri, itu ya nggak fair namanya.
marilah kita saling introspeksi diri. Apakah kita sudah benar, apakah kita sudah di jalan yang baik dalam bersosial media di dunia maya itu, apakah kita sendiri itu sudah benar cara menjalankannya. Kenapa pasangan saya bisa begini, itu mungkin ya iya saya sendiri juga kayak gitu, mungkin ini karma saya kayak begitu. Saya percaya kok karma itu ada dari saya kecil pun udah dilatih, karma itu ada. Zaman waktu kecil itu, waktu masih kecil itu sudah diberitahu bahwa karma itu ada. Seperti dulu dicontohkan dalam mengaji itu, dituturi marang sira ngajak padu, iku besok ana ing neraka kepalu-palu. Itu adalah hukum karma. Ibaratnya kalau kita tidak mau mendengar nasihat yang baik, itu sama aja akan kena diri kita sendiri. Itu dari sejak saya masih balita itu udah diajari kayak gitu sama orang tua. Jadi kalau masalah karma itu harus kita pikirkan dari kita sendiri. Apakah kita sudah di jalan yang benar? Apakah kita sudah berjalan dengan baik? Kayak begitu. Yang kita lakukan itu udah benar, udah baik. Apakah harus berpikir positif juga, ibaratnya apakah ini juga karena karma saya sendiri, kayak gitu. Jadi tolonglah untuk berbicara santun, jagalah lisan kita. Apa yang kita ucapkan itu diperdengarkan atau dilihat anak-anak kita. Jadilah contoh yang baik. Karma itu ada. Jadi setiap ucapan, setiap lisan itu harus kita jaga supaya tidak menjalur ke anak cucu kita. Kalau kita bisa menyikapi dengan tenang, dengan hati damai, itu insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Itu jadilah contoh yang baik dalam bertutur kata, bertutur sapa kepada siapa saja. Jangan saling menghujat, jangan mencaci maki, entah itu kepada sanak saudara atau family ataupun teman-teman semua. Jagalah lisan kita, karena lisan kita itu kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan insya Allah semua itu akan kita jalani dengan damai bila kita bisa menjaga hati, perasaan, dan lisan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia.